Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Lihadatul Aisy dari IF 4606. Di sini saya akan mengerjakan tugas CLO1 kalkulus lanjut. Selanjutnya, nah untuk soal pertama ada integral 0 hingga pi u kuadrat sin u du. Nah, jadi untuk menyelesaikan persoalan itu, kita menggunakan rumus ini. Nah, di sini kita butuh U, butuh V, dan DU. Nah, jadi di sini kita punya ini U, di sini ada DV. Nah, ini adalah DV. Nah, pertama U kuadrat itu diturunkan dulu. Nah, kan U kuadrat tadi kita misalin jadi U kan. Jadi U sama dengan U kuadrat. Nah, U kalau diturunkan jadi DU. Nah, sedangkan turunan dari U kuadrat adalah 2U DU. Selanjutnya, kita punya DV. Nah, DV ini kita integralkan jadi V. Gimana caranya? DV. Integral sin U DU itu apa? Nah, integral sin itu kan minus cos U. Yaudah, jadi kita punya V sama dengan minus cos U. Gitu. Nah, selanjutnya kita udah punya U, kita udah punya DU, kita udah punya DV, kita udah punya V. Nah, sekarang kita masukin ke rumus kita yang ini tadi. Kita masukin ke sini tadi. Jadinya UDV sama dengan UV minus integral V DU. Nah, U tadi berapa? U tadi itu adalah U kuadrat. Karena kita lihat dari sini nih. Nah, selanjutnya V itu apa sih tadi? Kita kan udah ketemu tadi. V itu minus cos U. Nah, ini V-nya. Nih, kita masukin ini. Selanjutnya, integral V du. Nah, tadi kita udah nemuin V. V itu ini kan? Nah, kita masukin nih, minus cos U. DU-nya berapa? DU-nya tadi kita juga udah nemuin. DU-nya 2U DU. Nah, yang ini nih. Nah, kita masukin juga 2U DU. Nah, jadinya kita sekarang punya integral UDV sama dengan U kuadrat minus cos U minus integral minus cos U dikali 2U DU. Nah, selanjutnya ini tinggal kita operasikan aja. Jadi, di sini kita punya U kuadrat, biarin aja, sama cos U-nya dibiarin aja. Nah, kita lihat nih di sebelumnya. Di sebelumnya, bentar, dihapus dulu. Nah, di sini kan kita punya konstanta 2 di sini. Sama di sini, kalau kita tahu nih, ini sebenarnya minus ini adalah konstanta minus 1. Ibarat minus 1 cos U. Nah, anggaplah ini minus 1, kalau dikali dengan 2, nih dikali, hasilnya sama dengan minus 2. Nah, jadilah minus 2 ini kita pindah di awal. Maksudnya di depan integral. Kita pindah ke depan integral. Jadi, sekarang kita punya U kuadrat minus dikali minus cos U dikurangi minus 2 integral cos U. Nah, langkah selanjutnya juga cuma operasiin lagi. U kuadrat minus cos U. Itu dibiarin aja. Nah, di sini kan kita punya minus sama minus. Minus sama minus. Kalau ditambahin, maksudnya kalau minus ketemu sama minus, jadinya kan positif 2. Ya kan, positif. Nah, terus ini nih, kan kita punya integral. Nah, integral ini kita operasiin lagi integralnya. Jadi kita naikin lagi nih, U cos U DU tuh kalau dinaikin lagi jadi berapa? Oke,
Kita next ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kan tadi gimana caranya integralnya itu hilang semua kan? Nah, sekarang ini kan ada integralnya. Gimana caranya tuh integralnya itu hilang? Nah, ini kita tadi pakai rumus yang tadi lagi, pakai rumus integral U dv. Gimana caranya? Nah, caranya nih si U ini kita ibaratkan jadi U. Ini jadi dv. Nah, sekarang untuk cari integral itu, integral U du, kita cari U-nya dulu, du-nya berapa, dv-nya berapa, v-nya berapa. Nah, kita cari turunan kalau U sama dengan U, berarti du-nya berapa? Du-nya juga du. Nah, sekarang kita tadi punya dv cos U du, dv cos U du. Kalau diturunin, masuknya diintegralkan. Integral dari cos U du apa? Integral cos U du itu sin U. Nah, jadi kalau cos U itu dinaikin jadi sin U. Selanjutnya, karena kita udah dapat ini semua, kita masukin deh. Jadi U kuadrat ini tetap ya. Maksudnya yang ini yang tetap. Maaf, yang ini tetap. Nah, sekarang kita lihat nih yang ini. Kita masukin U, yang ini V. U, V. U-nya berapa tadi? U-nya itu U, V-nya berapa? Sin U. Ya kan? Integral sin U du. Tuh. Nah, sekarang nah, mungkin kalau kalian bingung, kok bisa sin U du? Nah, karena ini V dikali du. V dikali du. Nah, setelah itu, ini kan dia masih punya integral ya. Kayak masih jelek banget gitu. Kita ilangin lagi tuh integralnya. Yang ini tetap. Ini tetap. Nah, sekarang nih. Integral sin U itu apa? Integral sin U itu minus cos U. Minus cos U. Nih. Ya kan? Ya udah, jadi tinggal ditulis aja, guys. Nih. Jadi, kita punya minus U kuadrat cos U, ini minusnya dari cosnya ini. Nih. Terus ditambah 2U sin U, ditambah 2 cos U. Lah kok bisa toh? Sini ada 2, sini juga ada 2. Padahal kan 2-nya cuma di sini ya. 2-nya kan cuma di sini. Bisa, karena ini kan kita pakai kurung nih. Nah, ini tuh ibaratkan kita kali pelangi. Iya, gitu. Jadi, hasil akhirnya kita punya minus U cos U ditambah 2U sin U ditambah 2 cos U. Nah, itu belum selesai. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjut. Kita tadi udah nemuin integralnya. Nah, integralnya tadi itu berapa sih? Nah, integralnya itu adalah minus U kuadrat cos U ditambah 2U sin U ditambah 2 cos U. Nah, yang ditanyain itu integral yang punya nilai. Nah, tadi kan integralnya dari 0 sampai pi. Ya toh, dari 0 sampai pi. Nah, berlaku seperti ini. F dari fx dari A sampai B sama dengan fb min fa. Nah, setelah itu kita masukin dulu, guys. Nih, kita masukin U-nya. Yang pertama, kita masukin dulu U-nya itu dengan pi. Kenapa? Karena kan yang dimasukin dulu kan yang B. Nah, ini pi ini sebagai B. Nah, kita masukin nih. Setelah dimasukin, kita jadi punya minus kuadrat cos pi 2pi sin pi ditambah 2 cos pi. Dah. Terus, kita masukin yang step yang FA. Kan ini dikurangi FA. FA-nya apa? Maaf, kecoret. Nah, kita lanjutin. FA-nya apa? FA-nya ini dimasukin 0.
dimasukin 0 berarti kita punya minus cos. Minus 0, cos 0 ditambah 2 dikali sin 0. Ditambah 2 cos 0. Nah, terus kita sederhanain tuh. Kan karena itu masih panjang banget kan. Kita sederhanain. Ini tetap minus pi kuadrat. Nah, cos pi itu berapa sih? Cos pi itu minus 1. Terus 2 pi-nya masih tetap. Sin pi. Sin pi itu berapa? Sin pi itu 0. Selanjutnya 2 cos pi. Cos pi itu berapa? Cos pi itu minus 1. Dikurangi. Nah, minus cos 0. 0, cos 0 berapa? Cos 0 itu 1. Terus, kan ini sama aja. 2 dikali 0 sin 0. Kan udah kelihatan gitu. Semua yang dikali 0 tuh bakalan 0. Jadi kita langsung tulis saja nih, nggak apa-apa 0. Terus 2 cos 0. 2-nya tetap. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu 1. Nah, sekarang kita operasin. Jadi lebih sederhana lagi. Nah, ini minus pi kuadrat dikali minus 1. Jadinya pi kuadrat. Ditambah 2pi dikali 0 itu ya 0. Ya kan? Terus 2 dikali minus 1, minus 2. Terus nih, ini jadinya minus 2. Sederhananya jadi minus 2. Karena 0 ditambah 2, 2. Selanjutnya, kita udah punya yang paling sederhana, lumayan sederhana, pi kuadrat minus 2 minus 2. Minus 2 minus 2 berarti minus 4. Nah, dan hasil akhirnya adalah pi kuadrat minus 4. Nah, itu dia untuk nomor 1. Selanjutnya, untuk nomor 2, kita disuruh cari nih integral 9x kuadrat plus 3x minus 2 per x pangkat 3 ditambah x kuadrat minus 6. Nah, di sini kita tuh mau carinya tuh pakai step pecahan sebagian. Gimana sih caranya pecahan sebagian itu? Caranya gini. Jadi, kita cari dulu faktor dari penyebutnya. Faktornya dari x pangkat 3 ditambah x kuadrat minus 6 itu apa? Nah, faktornya ini nih. X dikali X tambah 3 dikali X minus 2. Nah, kan kita udah dapat faktornya. Terus kita pisahin. Nah, kalau dipisahin kan itu yang atas tuh kayak tidak diketahui gitu loh nilainya. Jadi, X per X tambah 3 sama per X minus 2. Nah, kita ibaratkan ini A, ini B, ini C. Ya kan? Jadi A per X ditambah B per X tambah 3 ditambah C X min 2. Oke, selanjutnya kita itu mau samakan. Kita samain sama yang tadi kita udah punya pecahan di awal. Mana? Ya yang ini nih. Kita kan punya ini. Kita samain nih. 9x kuadrat ditambah 3x minus 12 per x dikali x tambah 3 dikali x minus 2 sama dengan a minus x ditambah b x plus 3 ditambah c x plus 2. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya. Mereka kan penyebutnya belum sama. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan penyebutnya, jadi kita dapat x plus 3, maksudnya x min 2 dikali A ditambah x min 2B ditambah x plus 3. Nah, pasti kan kalian tuh mesti bingung tuh nyamain penyebutnya. Nah, yaudah, ini kan dia punya A. Ini A dikali ini sama ini. Dikali ini sama ini. Yang B dikali ini sama ini. Yang C dikali ini sama ini. Gitu. Oke, kita kan udah tuh ketemu ketiga penyebutnya sama. Ketiga penyebutnya x plus 3 x min 2. Lanjut. Nah, kan penyebutnya udah sama nih. Terus atasnya tuh sebenarnya juga udah selesai.
cuman itu kan masih bertele-tele. Jadi kita kita sederhanain yang lebih sederhana lagi. Ini bisa kita kayak kali pelangi. Nih, bisa kita kayak kali pelangi gitu guys. Yang ini juga nih, ini juga. Jangan lupa ini A-nya juga dikali ya. A-nya juga dikaliin ke mereka. Ini juga B-nya. Kalau kalian udah ketemu ini, nah ini juga dikali. Ini juga. Nah, sekarang karena kita udah mengalihkan pelangi. Hasilnya ini. Seret. Ini hasilnya. Hasilnya adalah AX kuadrat ditambah AX min 6A. Ditambah BX kuadrat min 2B ditambah CX kuadrat plus 3CX. Nah, itu hasil dari perkalian pelangi dari pembilang di atas ini. Oke, gitu. Nah, terus pasti kalian nanya, itu penyebutnya tuh di mana? Kok tiba-tiba di sini tuh penyebutnya hilang? Nah, kenapa penyebutnya hilang? Karena gini, kita bisa nyoret penyebut yang ini sama yang ini, ya kan? Bisa dicoret kan? Jadi ini tinggal satu, ini juga tinggal satu. Habis. Nggak habis, iya, penyebutnya jadi satu. Nah, jadi kita bisa tulis kayak gini aja. Gitu. Nah, ini kan bentuknya nih, yang ini nih. Ini bentuknya tuh kayak masih acak-acak gitu loh. Nah, sekarang kita tuh urutin nih bentuknya. Yang kuadrat sama yang kuadrat, yang nggak ada kuadratnya sama yang nggak ada kuadratnya. Jadi ini AX kuadrat, BX kuadrat, CX kuadrat. Nih, selesai. Udah dikelompokkan sama yang kuadrat, ini juga, ini yang X aja. Oh, maaf, yang 3X ini juga masuk, kayak gini. Sama ini minus 6. Nah. Oke, udah. Nah, sekarang setelah kita tuh kelompokin sama yang bahasanya apa ya? Sejenisnya. Sama yang sejenisnya, kita kelompokin nih. Jadi kita tuh biar gampang hitungnya, kita nih. Kita kan ini X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. Sama kan X kuadrat. X kuadratnya bisa keluar. Nih, jadi X kuadrat dikali A ditambah B ditambah C. Maksudnya gimana? Nah, ini nanti kan kalau misalnya dikali gini, dikali pelangi, kan bisa hasilnya sama kayak gini. Nah, jadi ini kita tuh cari bentuk sederhananya. Yang begitu pula yang ini. Ini kan yang sama X-nya nih. Nah, ini X-nya keluar. Nah, yang di dalam kurung masih ada A min 2B ditambah 3C. Terus ini 6A-nya masih sendiri, nih, turun. Nah, maaf ya guys, ini harusnya 6A. Nah, gitu. 6A ini. Oke, nah sekarang kita udah bentuk kanan sama kiri itu udah sama. Jadi 9X kuadrat itu sama dengan ini. Terus 3X kuadrat sama dengan yang ini. Ini yang X aja. Terus minus 12 itu sama aja kayak yang ini. Gitu. Oke? Udah. Kita udah punya bentuk. Sekarang kita pisah-pisahin aja untuk cari A, B, sama C-nya. Kita tadi punya 9X kuadrat itu sama dengan ini kan? Ini sama dengan ini. Ruas yang ini sama dengan ruas yang ini. Nah, ini X kuadrat itu bisa dicoret aja. Seret. Jadi tinggal A, B, C. 9 sama dengan A, B, C. Dah, sampai situ aja. Sampai situ dulu. Selanjutnya kita lihat nih, ruas yang kedua. 3X. 3X sama dengan apa tadi? Oh, 3X itu sama dengan yang ini nih. Yang ini. Nah, X, 3X sama dengan X, A minus 2B ditambah 3C. Ini kan X sama nih. Coret aja. Gitu. Oke, selanjutnya kita kan punya ini. Nah, selanjutnya ruas terakhir, minus 12. Itu sama dengan yang ruas terakhirnya minus 6. Ini minusnya nggak kelihatan nih, guys. Aduh, mohon maaf. Nih, nah. Nih. Minus 6 nih. Ini ruas terakhir sama dengan ini. Jadi minus 12 sama dengan minus 6. A.
Maaf, ini harusnya minus 6A, guys. Nah, sekarang kita cari A-nya dulu, karena yang memungkinkan untuk dapat nilai kan A dulu nih. Ya udah, tinggal ini dipindah ruas saja. Seret. Nah, jadi minus 12 dibagi minus 6, hasilnya 2. Sekarang diketahui diketahui A-nya. Berapa? A-nya 2. Oke, selanjutnya kita cari B dan C. Gimana carinya? Nah, pertama kita masukin dulu yang udah diketahui tadi berapa. Oh, tadi yang udah diketahui A. A sama dengan 2. Kita masukin di 9. Di 9A, B, C. Itu kita masukin A-nya. Jadinya 9 sama dengan 2 ditambah B, C. Nah, 2-nya ini bisa pindah ruas. Yang 2. Jadi 9 dikurangi 2 ditambah sama dengan BC. Jadi BC sama dengan 7. Oke, sekarang satu lagi. 3A minus 2B ditambah 3C. A-nya dimasukin 2, terus 2-nya ini nanti pindah ruas. Ya kan? Jadi 1, kan 3 dikurangi 2, 1. Jadi 1 sama dengan minus 2B ditambah 3C. Nah, sampai sini kita punya 2 persamaan. Nih, sama yang ini. Oke. Nah, untuk cari B sama C-nya, kita pakai metode eliminasi, guys. Karena ini nih, jadi gini. Susunannya gini ya, minus 2B ditambah 3C sama dengan 1. Terus bawahnya, jadi kayak kita pakai operasi bersusun. B ditambah C sama dengan 7. Kan di sini jumlah variabelnya itu belum sama kan? Yang ini 2, minus 2B, yang sini B, yang sini 3, C, yang sini C. Kan kita samain dulu. Nah, biar ini, B ini punya, kan kita mau eliminasi B dulu. Nah, biar B itu tereliminasi, gimana caranya? Oh, caranya, persamaan yang bawah ini dikalikan 2. Yang atas kalikan 1 aja. Biar apa? Biar minus 2B, nanti kalau ketemu 2B, habis. Gitu. Sekarang kita kaliin, yang atas tetap aja, yang bawah jadi 2B ditambah 2C sama dengan 14. Kok bisa sama dengan 14? Karena 7 dikali 2 sama dengan 14. Terus kita operasikan, yang ini habis, yang ini ada 5C. Masih 5C kan? Kan ini kita tambahkan. Ini 5C, 1 ditambah 4 berapa? 15. Nah, sekarang kita cari C-nya. C-nya berarti 15, 5-nya pindah ruas. 5-nya pindah ruas ke depan. Jadi, C sama dengan 15 per 5. Jumlahnya C sama dengan 3. Nah, kita udah punya A sama dengan 2, C sama dengan 3. Sekarang tinggal kita cari B-nya. Kita cari pakai persamaan yang paling gampang. Yaitu 9A ditambah B ditambah C. Ya udah, tinggal masukin aja. 9 sama dengan A-nya 2, B-nya belum diketahui, C-nya 3. 9 sama dengan 2 ditambah 3, 5. Ditambah B, karena B belum diketahui kan. 9 dikurang, terus ini 5-nya pindah ruas. Jadi 9 dikurangi 5 sama dengan B. Berarti B sama dengan 4. Oke. Berarti kita udah punya A, B, sama C-nya. A-nya 2, B-nya 4, C-nya 3. Langsung dah dimasukin ke persamaan yang tadi, yang ada di sebelumnya. Kan ini tadi A, ya kan? Yang ini tadi A, yang ini B, yang ini C. Nah, yaudah kita masukin. A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 4, C-nya 3. Dah. Oke, sampai situ dulu. Selanjutnya, karena kita nih udah dapat nih persamaan ini. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, yang tadi udah kita temuin ini nih, diintegralin, guys. Diintegralin. Nah, jadi integral 2 per X ditambah 4, X plus 3 ditambah 3, X min 2. Bisa kita integralin satu-satu, jadi integral 2 per X ditambah 4, X min 3 ditambah integral 3, X min 2. Nah, di sini kan kita tahu,
integral 1/x itu sama dengan ln x. Kalau integral 1/x itu sama dengan ln x, berarti integral 2/x itu berapa? Nah, integral 2/x jadinya 2 ln x. Gitu. Sekarang juga yang ini. Yang ini. Kan tadi 1/x itu ln x. Kalau 4/x plus 3, ini 4-nya jadi di depan. Di sini nih, jadi 4. Ln penyebutnya jadi di sini. Ln yang begitu pula yang ini juga. Jadi 3-nya maju ke depan. Ln ini penyebutnya. Nah, jadi setelah itu kita punya 2 ln x ditambah 4 ln x plus 3 ditambah 3 ln x plus 2. Jangan lupa ditambah c, karena kita bukan definite, kita undefinite integral gitu. Nah, oke, jadi inilah hasil akhirnya. Hasil akhirnya yang ini. Nah, yang ini hasil akhirnya. Nah, oke, itu aja pembahasan 2 soal integral. Sekian dari saya Mutiari Hadatul. Terima kasih atas orang-orang yang menonton video saya. Terima kasih, semoga jelas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.